Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan waluya jati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan para sedulur di kesempatan pertemuan saat ini kami ingin memberikan wirid dan doa bagi pasangan suami istri yang terjadi cekcok bahkan sampai ingin dicerai. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, serta menjalin komunikasinya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pasangan suami istri tentu para sedulurku mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun kehidupan rumah tangga pada nyatanya sangatlah dinamis. Terkadang terjadi percekcokan kecil di dalam suatu rumah tangga. Bagi sebagian orang itu adalah suatu hal yang lumrah, tapi terkadang percekcokan kecil ini malah menjadi besar bagi sebagian orang yang lain. Penyebabnya kenapa? Banyak para sedulur, bahkan banyak yang ke Saumas 81 dengan problem dan permasalahan dalam rumah tangga. Kebanyakannya adalah pihak ketiga, entah itu dari perempuannya atau dari lelakinya, maksudnya dari istri atau dari suaminya. Kembali lagi para sedulur bahwa mereka mengganggu para suami. Efeknya suami mulai enggan berduaan dengan istri, istri mulai dicuekin, bahkan jarang dinafkahin, hubungannya jadi nggak harmonis, dan suami menjadi tidak betah di rumah. Begitupun sebaliknya. Seharusnya kita ketika sudah berumah tangga, kalau memang kita mengaku orang bijak, orang yang ingat terhadap janji-janji dan ucapannya ketika menikah. Janji suci dalam pernikahan antara lain adalah komitmen untuk mencintai dan menghormati. Dan yang kedua, kesetiaan dan kepercayaan. Yang ketiga, tanggung jawab dan keadilan. Lalu membangun ikatan cinta yang abadi melalui janji pernikahan itu. Dan masih ada yang lainnya pada sedulur. Lalu apa Kang solusinya jika di dalam rumah tangga itu terjadi percekcokan yang besar hingga sampai kepada suatu perceraian? Sedangkan dari pihak istri tidak mau bercerai karena mencintai suaminya. Begitu juga sebaliknya jika masalahnya adalah suami tidak mau diceraikan istrinya karena mencintai istrinya. Sebelum ke arah sana, mari kita melihat
Di zaman Kanjeng Nabi juga ada terjadi suatu permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika di masa Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika sahabat Jabir radhiyallahu an bersama Kanjeng Nabi pergi ke pasar. Tiba-tiba ada perempuan yang sedang menunggang keledai mendekat kepadanya, mengadukan suaminya. Perempuan itu minta cerai. Rasulullah pun menanyakan siapa suaminya dan menyuruhnya untuk menghadap. Rasulullah pun menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di antara sepasang suami istri itu. Apa yang terjadi di antara kalian? Istrimu telah mengadukan kekerasan hatimu, mengadukan bahwa dirimu tidak mau mendekatinya. Selidik Kanjeng Rasulullah SAW. Rasulullah, demi Allah, Zat yang memuliakan dirimu, sungguh janjiku malam ini akan mendekatinya. Jawab si suami. Menangislah istri mendengar jawaban suaminya dan tetap bersikukuh minta diceraikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bohong, ceraikan aku darinya. Ia adalah makhluk Allah yang paling membenciku. Tegas si istri tidak mau kalah dengan suaminya. Melihat pertikaian sengit suami istri ini, Kanjeng Rasulullah pun justru tersenyum. Sejurus kemudian, Kanjeng Rasulullah SAW memegang masing-masing kepala suami istri itu, mendekatkannya dan mendoakan mereka berdua. Allahumma azni kulla wahidi minhuma min sohibihi. Ya Allah, dekatkanlah masing-masing pasangan ini dengan pasangannya. Setelah lewat beberapa waktu, Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi ke pasar itu dan bertemu lagi dengan perempuan yang minta diceraikan dari suaminya tempo hari. Perempuan itu segera mendekat dan seraya berkata, demi Allah, Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Tidak ada manusia yang diciptakan selain dirimu sebagai utusan Allah yang paling aku cintai daripada suamiku. Demikian kisah ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan perawi-perawi hadis yang sahih. Di zaman Kanjeng Nabi juga ada namanya permasalahan di dalam rumah tangga. Baik, dilanjut para sedulur. Ada suatu amalan, yaitu sebuah wirid dan juga doa. Wirid ini saya dapat tidak jauh-jauh dari Cirebon juga, dari Sepuh Trusmi. Tujuan dari wirid ini adalah agar suami tunduk terhadap istri atau kebalikannya istri tunduk kepada suami. Sebuah paduan wirid dan doa untuk menghindari perselingkuhan suami atau istri dengan biiznillah ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya, baik caranya, jika berkenan mangga silakan para sedulur dicatat. Wiridnya adalah para sedulur sebelum melakukan wirid seperti biasa, sholat tahajud dan sholat hajat. Setelah melakukan itu silakan para sedulur bertawasul. Kalau tidak bertawasul ya enggak apa-apa, lebih bagus bertawasul. Begitu para sedulur ya, tidak berat ya. Yang biasa bertawasul lah, yang tidak ya sudah, tidak apa-apa. Wiridnya gimana Kang setelah bertawasul? Wiridnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, walik gebrag
Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Diulang sampai 101 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Walik gebrak. Cukup segitu. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra, itu yang diulang 101 kalinya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, walik gebraknya cuma sekali. Fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusranya 101 kali diulang. Ya, para sedulur paham ya. Setelah selesai wirid, para sedulur berdoa. Nah, ketika berdoa ini, para sedulur menyiapkan pakaian. Jika yang melakukan ini adalah istri, siapkan pakaian yang biasa dipakai oleh suami di depan, lalu berdoa. Doanya adalah, saya bacakannya para sedulur. Ya Allah, Engkau cukup bagiku sebagai penolong atas suamiku. Lembutkanlah hatinya padaku, palingkanlah hatinya padaku, tundukkan hatinya padaku, dan jadikan aku mencintainya, sehingga dia datang padaku dengan tunduk tanpa menunda-nunda. Sibukkanlah dia dengan mencintaiku, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa ini diulang sampai 9 kali. Lalu jika yang melakukan suami, lebih enak lagi. Siapkan pakaian istri, dan juga biasanya kalau istri sering memakai kosmetik, siapkan juga kosmetiknya. Dan doakan doa yang sama. Tinggal yang tadi kalimat suami diganti menjadi istri. Paham ya Pak sedulur ya? Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti oleh para sedulur. Dan kalau memang tidak paham, kurang dimengerti atas penjelasan saya, silahkan dikomentar ya para sedulur. Jalan atau solusi para sedulur hakikinya adalah ketentuan mengingat Gusti Allah Subhanallahu wa ta'ala. Cukup baginya tempatku meminta pertolongan, zikir, dan doa hanya menjadi jalan, tetapi kunci utamanya adalah keyakinan dan nekat istiqomah. Itu para sedulur. Mudah-mudahan para sedulur yang sudah berkeluarga dijadikan rumah tangganya yang awet rejat ya para sedulur. Sakinah mawadah warohmah, tidak kekurangan apapun, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja para sedulur, kula pamit dan kula mohon maaf jika ada salah munalan muni kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.